Kali ini kita akan mengomongi Indodax lagi ya. Untuk masuk ke webnya indodax.com atau lihat di link saya kalau misalnya mendaftar. Dan saya memiliki estimasi nilai sebesar 551.817. Dan yang belum saya perdagangkan itu 49.981. Dan saya ingin rencana untuk menjual BTC. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di the market ini, nah saldo yang saya perjualbelikan ini ya, BTC sama Doge. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, saya akan menjual Bitcoin. Oke, kita lihat prosesnya. Oke, jadi sebenarnya untuk BTC ini sebenarnya harus jangka panjang ya. Dan saya akan mencontohkan di sini bagaimana cara untuk penjualannya. Oke, kita pilih aset ini. Hari ini asetnya ini berjumlah 680 juta 300 ya. Padahal saya membelinya di harga, kalau kita lihat riwayat transaksi di sini, seharga 680. Jadi saya merasa merugi kalau dibilang ya. Namun aset ini bisa kita hold namanya. Jadi misalnya saya akan berencana di harga 683 ini akan terjual gitu. Jadi bisa saya atur gitu. Misalnya saya akan malah dijual ini, beli ini, jual gitu ya. Jadi kita sebagai trader kita harus menggunakan namanya maker, jangan taker ya. Kalau maker itu kita seorang trader, berapalah kira-kira aset yang akan kita penjual belikan tapi tidak mengalami potongan. Jadi ini potongan ya. Jadi kalau misalnya instan, kalau di harga saat ini kan 680 135 juta. Nah, kalau itu kita buat di sini ya, dia kena taker namanya. Taker itu sebesar potongan 0,3%. Nah, sekarang karena kita seorang trader, kita harus menggunakan namanya maker. Jadi nggak ada potongan. Oke. Oke, saya akan menjual Bitcoin ini seluruhnya ya. Seharga ini ya. Jadi saya akan menjualnya nanti di 683. Nah, jadi 683 saya buat. Oke. Oke, 683. Jadi sekarang harganya 680. Jadi ketika misalnya menyentuh 683, dia ini akan terjual yang pasti saya untung gitu. Oke, setelah itu saya melakukan jual Bitcoin. Ntar ya. Kita cek dulu di sini. Jadi akan mengalami perubahan di sini ya. Kalau misalnya kita tambah menjadi 884, ini akan bertambah ya. Oke. Setelah itu kita jual coin, this order. Jadi di sini akan mengalami namanya hold ya, terpending. Itu di sini ya. Jadi ketika market itu nanti menyentuh di harga 684, nah ini akan terjual. Seperti itu prosesnya. Kita juga bisa lihat chartnya. Kita lihat perbandingannya ya. Dan ketika kita lihat chartnya ini adalah candle. Jadi pergantian candle ini 15 menit. Jadi sekali 15 menit akan terjadi candle baru. Jadi kalau misalnya kita ubah dia di 1 jam. Jadi perubahan candle ini dalam waktu 1 jam. Nah, jadi kita nanti candle ini akan bergerak di harga 684, sekitar cukup tinggi sih sebenarnya. Di sini baru akan mengalami namanya penjualan. Dan
inilah prosesnya, kemungkinan ini akan naik terus ya. Nah, saya akan tunggu sampai berapa hari pun bisa kita cek nanti. Oke. Seperti itu cara proses untuk penjualan di Indodax. Oke. Terima kasih.